Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Emmanuel Ebenezer, relawan Prabowo Gibran, kini sudah menjadi wakil menteri. Luar biasa. Bang Noel kali ini berbincang sengit atau silang pendapat dengan Refli Harun. Ya, Refli Harun ini kalau gue sebut fansnya Fufu Fafa. Ya, beliau berdua bersilang pendapat terkait kabinet Prabowo Gibran ke depan. Refli mengatakan bahwasannya dirinya pesimis terhadap kabinet Prabowo Gibran. Karena apa? Ia mencoba membuat polling di channelnya Refli Harun bahwasannya bagaimana pendapat pemirsa Refli Harun di channelnya itu terkait Prabowo Gibran, kabinet Prabowo Gibran ke depan. Ya, sudah bisa ditebak, pasti hasilnya adalah pesimis. Karena apa? Isinya channel Refli Harun, ya pendukung Refli Harun. Ya, walaupun itu juga rakyat atau masyarakat Indonesia ya, harus tetap kita hormati. Bagaimana nih perdebatan antara perbincangan silang pendapat antara Refli Harun dan juga Bung Noel? Mari kita simak bersama. Let's go. Saya mau ke Bang Noel, sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Anda berasal dari kalangan relawan. Kalau yang dua ini dari partai politik mengakui ada diskusi dengan Presiden, dengan Pak Prabowo. Nah kalau dari kalangan relawan berarti memang Pak Prabowo menempatkan relawan sebagai buah perjuangan bantuan pada saat Pilpres kemarin ya. Makanya salah satunya Anda yang ditaruh di situ, di kabinet. Juga sih. Ya pasti Pak Prabowo kan ngecek orangnya lah ya. Apalagi ada beberapa syarat, 3 syarat kalau di Gerindra. Pertama pertama integritas, loyalitas, dan kapabilitas. Nah mungkin saya dari 3 poin itu ada mungkin di diri saya. Kenapa saya dipercaya untuk di Kementerian Tenaga Kerja walaupun sebagai wakil menteri. Tuh. Untuk sementara itu Rifana. Iya, apakah itu buah capek banget kayaknya ya Pak Wakil Menteri ya. Saya jadi Pak Wakil Menteri kayaknya capek banget gitu. Iya capek pelantikan, tapi nggak apa-apa. Itu kan melayani rakyat ini. Kita kan bagian dari rakyat. Jadi pada saat dipanggil Pak Prabowo sempat berdiskusi, itu ada diskusi nggak pos menterinya Wakil Menteri Ketenagakerjaan itu memang harapan dari Bang Noel atau memang di sana udah ditempatkan? Lo mau jawaban jujur gak? Nah, kalau gue sih pengennya jadi wakil menteri pariwisata. Kenapa? Ya bisa jalan-jalan gue, bisa lihat-lihat laut. Ini juga bisa jalan-jalan. Wamenaker kan juga jalan-jalan. Ketemu buru-buru, serikat pekerja. Besoknya tanggal 24 aja sudah ada mau demo buruh besar-besaran. Ya, berarti tanggung jawab Anda berat melayani rakyat. Ya, jadi bukan berat tanggung jawabnya, gitu. Berat tantangannya. Karena ini kan penugasan yang luar biasa. Karena kebetulan saya ini di aktivis 98, kita punya komitmen terhadap demokrasi. Proses demokrasi yang prosedurnya sudah lewat, mekanisme demokrasi itu. Nah sekarang ketika Pak Prabowo berkuasa, dia bicara tentang substansi demokrasinya, yaitu bagaimana mensejahterakan rakyat, bagaimana persoalan pengangguran ini menjadi perhatian khusus beliau, ya kan. Kedua, bagaimana beliau juga mengkritik dalam pidatonya perilaku pejabat-pejabat yang perilaku sangat feodalistik, dia hanya mau dilayani tapi tidak mau melayani gitu loh. Dan ini juga menjadi concern saya. Nah makanya semoga pidato Pak Prabowo itu bisa saya implementasikan dalam perilaku politik saya. Nah makanya saya berkali-kali menyampaikan ya saya tidak mungkin berubah. Nggak mungkin kekuasaan atau jabatan bisa merubah karakter saya. Yang paling mungkin berubah adalah cara komunikasi saya yang dulunya sedikit galak ya mungkin saya sedikit ngerem lah ya. Ngerem gitu. Walaupun terkadang susah ngerem dipanggil Rifana. Udah capek begini gue dipanggil lo datang juga Rifana. Gue pengen marah gue. Tapi nggak apa-apa. Harus sabar melayani rakyat. Sabar gitu. Bang Noel, tapi di antara relawan yang lain hanya Anda loh salah satu yang dapat wakil menteri. Relawannya Pak Prabowo banyak. Apa istimewanya relawan Emmanuel Ebenezer dibandingin relawan lain? Sampai ada yang dapat posisi wakil menteri. Pasti kan ada kecemburuan tuh dari kalangan relawan. Kalau dari partai politik kan yang nentuin ketua umumnya. Dari pertama pertanyaan ke Maman, ke Pak Menteri, Pak Yandri, semuanya isinya peta komplit.
yang lu sampaikan. Iya, lu ingin memecah konflik dia dengan kawan-kawan Golkar, lu ingin memecah konflik dengan PAN, sekarang lu memecah konflik gue dengan relawan. Makanya kan, Anda kan juga punya KTA Gerindra kan ya? Ya ada. Ya makanya berarti Anda dari jalur relawan apa jalur Partai Gerindra? Enggak, Anda dari jalur relawan apa Partai Gerindra atau dua-duanya? Gerindra. Oke, berarti ini masuk jatahnya Gerindra? Gerindra. Bukan jatah relawan? Karena lu nggak bilang nama gue kan situ Prabowo Mania, nggak ada kan? Berarti masuk gimana itu? Gerindra berarti? Ya udah. Oke, berarti pakai jalur masih partai. aja Jadi udah tua gini. Tapi kan Anda termasuk baru di Partai Gerindra dibandingin kader-kader yang masih aja bandel banget sih lu. Ya dijawab aja, udah Bang. Kan udah bilang lu dibandingkan kader sekarang yang masih mau nguber lagi deh. Dibandingin kader yang lain, Anda tuh termasuk baru di Partai Gerindra. Ini kalau Bang Maman sama Bang Yanti maksud lu apa tuh kata baru tadi tuh? Jadi kader partai. Maksud lu apa tuh kata baru? Ya makanya dibandingkan dengan kader Partai Gerindra yang lain, Anda tuh termasuk kecil, kader gue kan baru. semester 3 jadi peta konflik. Gitu. Gimana? Jangan dikejar untuk mau datang. Iya, Udah capek begini Aduh, saya orang. nih diserang para menteri nih makanya. Ya, jadi pertanyaannya apa? Jadi jawabannya apa? Lu nanya yang mana dulu? Apa istimewanya Immanuel Ebenezer? Saya tadi tanya Dia loh tanya ke Prabowo Pak Yandri dong. sama Pak Maman. Kenapa dia milih? Pasti kan ada yang dia lihat lah. Pertama jejak digital itu penting ya. Oke. Di mana atas kemudian perilaku politikku juga pasti dilihat lah. Itu dia seorang tentara, dia juga nggak mau di pemerintahannya tuh di kementeriannya dia punya orang-orang yang bisa membebani beliau. Ya. Gitu loh. Jadi dia coba naruh orang-orang yang punya karakter kerja, semangat kerjanya bisa dia andalkan. Dan saya katakan ke beliau ya saya bisa diandalkan di pemerintahannya. Jadi background mantan aktivis itu membantu Anda untuk dapat posisi wakil Ya semoga, menteri? semoga. Oke. Semoga. Saya ke Bang Refli ya. Bang Refli, kalau dilihat dari komposisi menteri di Kabinet Merah Putih, ini 50-50, 50%, 50%, 23 kader murni partai, 25 adalah profesional. Menurut Anda ini komposisi yang cukup ideal memulai pemerintahan di tahun-tahun awal? Anda mau jawaban apa? Hari ini kenapa semua narasumber saya bertanya balik ke saya ya? Oke. Biar objektif ya. Ya. Soalnya ini teman saya semua. Ya. Nanti saya dibilang sentimen lagi kan. Oke. Saya membacakan hasil polling yang diadakan di RH Channel. Boleh kan? Boleh. Walaupun itu ada biasnya RH, penonton RH, tapi paling tidak yang voting tuh 57.000 tuh. Nana. Oh, banyak ya. Banyak kan? Kemudian saya bilang, apa penilaian Anda terhadap kabinet merah putih Prabowo? Ini jawabannya itu hitam putih, sangat baik 8%. Oke. Baik 13%. Berarti berapa? 21 ya, yang baik. Buruk 27%. Sangat buruk 52%. Oke. Jadi Jangan kesimpulannya? disalahkan saya dong. Iya itu hasil Ya kesimpulannya polling. paling tidak persepsi masyarakat pesimis. Menurut polling yang diadakan RH Channel. Kan Oke. begitu. Iya. Nah, polling kedua, melihat calon-calon menteri yang dipanggil Prabowo, kan yang dipanggil kan jadi semua nih. Iya, betul. Apakah Anda optimis dengan pemerintahan ke depan? 64.000 yang voting. Sangat optimis 6%. Oke. Optimis 7%. Pesimis 30%. Sangat pesimis 57%. Jadi 87% pesimis dan sangat pesimis. Oke. Nah ini bias kesimpulan- penonton Refli Harun. Iya. Tetapi Yang- kan jumlahnya puluhan ribu. Yang bukan pemilih Pak Prabowo kemungkinan. Nggak tahu kita. Oke. Kan saya kan nggak bisa merekayasa Ya. polling begini. Karena Betul. ini kan langsung automatically. Siapapun bisa voting. Itu satu. Yang kedua, saya baca berita pelantikan Prabowo hari ini dolar melemah. Pelantikan menteri. Nah, pelantikan menteri ya. Oke. Kemarin kan pelantikan Prabowo, pelantikan menteri. Dolar melemah. Nah itu kan indikasi juga artinya pasar bereaksi negatif terhadap menteri yang ada. Apalagi saya ingin tantangan ke depan. Begini ya. Dengan komposisi 50%, 50% itu. Ada satu logika yang saya tidak mengerti. Kalau dari data ekonomi yang ada, saya sudah sampaikan juga. 10 tahun masa pemerintahan Pak Jokowi itu tidak pernah tercapai yang namanya target pertumbuhan ekonomi dibandingkan RPJMN, ya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Jadi coba lihat tuh gambarnya, ya. Ini yang bisa lihat saya aja nih. Ya, ini Penonton nggak bisa lihat nih. tuh, ya. Oke, ya. Jadi realisasi itu yang warnanya merah. Ya. Kemudian target yang warnanya biru itu di bawah target semua, itu satu. Tadi industri juga begitu, industri di bawah target juga. Jadi justru industri kita itu di bawah target RPJMN juga. Tapi yang menjadi masalah adalah pertanyaannya adalah why tim ekonomi inti dipertahankan?
orang-orang menarik lamanya kan? Pak Jokowi. Ya, tim ekonomi inti loh. Ya. Saya kan harus ngomong, mulai dari Menko Perekonomian, Menteri Perindustrian, ya, kemudian Menteri ESDM dan Menteri lain Keuangan, sebagainya. ya. Kalau Menteri Keuangan itu kan beda lah, ya, dia kan saya kira oke lah ya Menteri Keuangan. Nah, ini kan menjadi sebuah pertanyaan. Berikutnya adalah kenapa menterinya banyak banget sampai menteri dan wakil menteri lebih dari 100, ya, termasuk jabatan setingkat menteri atau wakil menteri. Wah, ada nih sejarahnya, yaitu kabinet 100 menterinya. Tadi 132 atau 137. Itu kabinet yang bertahan hanya sebulan. 24 Februari dilantik, 27 Maret 1966 itu bubar. Ya, itu hanya reaktif Soekarno gara-gara G30 PKI. Nah, kita tidak punya presiden, tapi di masa awal pemerintahan Prabowo ini terlalu baik wakil rakyat. Maman CS terlalu baik, ya kan? Dikasihnya cek kosong semua. Cek kosong jumlah menteri yang tadinya 34 maksimal terserah Prabowo. Wakil menteri juga undang-undang Kementerian Negara. Ya, wakil menteri juga terserah. Kemudian diberikan juga cek kosong soal One Team Press. Karena namanya One Team Press ya. Tetap One Team Press. Tetap ya, Dewan Pertimbangan Presiden. Terserah. Ya kan? Nanti kita lihat jangan-jangan One Team Press-nya 99. Jangan-jangan masuk semua kan. Lalu ada badan-badan baru ya. Menko itu sampai 7, bayangkan. Padahal logika kita mengatakan makin ke sini kan harusnya makin ramping, makin efektif dan makin efisien. Tapi kita bicara komposisinya dulu nih. Bukan jumlahnya, nanti jumlahnya kita segmen berikutnya. Komposisinya tadi yang saya bilang 50%, 50%, 50% nah, itu kan tidak menunjukkan bahwa 50% profesional. Tidak menunjukkan bahwa zakon kabinet itu terjadi. Jadi gini, kadang-kadang orang keliru. Seolah-olah zakon kabinet itu kabinet yang kalau dari partai politik tidak profesional. No. Zakon kabinet itu maksudnya kabinet yang didasarkan pada keahlian saja. Jadi latar belakang komposisi itu tidak diperhitungkan. Ya. Nah, karena itu menurut saya ya ini terlihat kabinet akomodasinya. Tetapi akomodasi itu tidak hanya yang berasal dari partai politik. Tapi juga dari tim-tim sukses di luar partai politik. Nanti kita kan belum tahu nih Raffi Ahmad akan dikasih apa. Utusan khusus kabarnya. Babe Haikal akan dikasih apa. Abu Janda mau dikasih apa. Ya kan. Apalagi siapa lagi? Jadi ini akomodatif ya kalau menurut Bang Refli. Budiman Sujatmiko. Tapi Budiman sudah Budiman sudah Gerindra sekarang. Dapatnya kepala badan, kita nggak tahu. Budiman belum. Nah, karena itu menurut saya akomodasinya itu tidak hanya sekedar akomodasi partai politik, tapi akomodasi tim pemenangan. Nah, jadi kalau Refli Harun ngomong begini, jangan dikira nanti Refli Harun cemburu karena nggak dipanggil. Kan saya udah bilang 5 tahun saya akan jadi oposisi kan begitu. Biar clear. Jadi menurut Anda ini adalah kabinet akomodasi, lebih banyak orang yang pesimis daripada yang optimis terhadap kabinet merah putih ini. Menurut hasil survei, hasil polling Refli Harun Channel yang diikuti. Kalau menurut Bang Refli sendiri? Ya pesimis juga dong. Oh, pesimis juga. Cuman di depan teman-teman agak pesimis. Kalau temennya ya. Ya, Bang Noel, Anda kan nggak punya background ketenaga kerjaan, kemudian publik juga pasti mempertanyakan begitu ya, makanya muncul pesimisme. Untung dia udah datang itu. sini, Mbak Nana nyerang terus ya. Iya. Makanya agak publik sopan ada dikit lah nanya itu. pesimisme itu. Nah, jadi gimana Anda menjawab pesimisme publik itu gimana terhadap kinerja Anda nanti ke depan? Gak masalah. Gak masalah ya. Jadi problem dengan gini. Sejarah akan menunjukkan. Gitu. Waktu yang akan menjawab. Sejarah akan menunjukkan. Kalau mereka tetap pesimis, biarkan ditinggal kok. Gitu loh. Kayak kita gini sudah ditugaskan, kemudian kita ikut dengan pesimisme itu nggak mungkin. Apalagi model kayak saya karakter nggak mungkin. Saya nggak peduli tuh. Gitu. Mau 1 juta yang pesimis, 100 juta pesimis nggak ada urusan. Saya tetap fokus pada kerja-kerja yang ditugaskan saya. Gitu. Karena ini perintah sejarah, bukan soal konstitusi, tapi ini perintah sejarah yang saya jalankan. Gitu. Jadi saya tetap berjalan dan punya keyakinan bahwa ke depan ini mulai besok, mulai hari ini dan besok dan seterusnya, Indonesia akan lebih baik. Apalagi pidato Pak Prabowo. Kita ini bangsa merdeka. Tapi di mana-mana masih pengangguran, kemiskinan dan lain-lain. Dia marah terhadap hal itu. Kemudian saya punya pemimpin kayak begitu dan saya diam, bodoh saya. Bangsa ini harus bergerak. Bangsa ini tidak boleh lagi di atas bayang-bayang kemunduran dan pesimisme. Maju dong. Kemudian ada apa, Bung Refli yang selalu menggaungkan survei-survei kritik, biarkan aja. Dan itu harus ada, jangan tidak. Gitu loh.
Kalau itu tidak ada, ya demokrasi tidak ada, Indonesia tidak ada, gitu. Karena kita tidak lahir dalam surga, gitu loh. Jadi pejabat-pejabat ini ya, apa dong? siap terima kritik ya? Siap loh, nggak siap. Dicatat loh sama Sejak mahasiswa. Prabowo mania lebih berapi-api. Oke. Dulu Jokowi Sampai mania lebih sekarang. tenang. Ya, gitu. saya no comment. Jadi ngikutin pemimpinnya memang kalau Noel ini. Ya, tadi begitulah perbincangan menariknya. Bagaimana menurut pendapat sobat-sobat sekalian? Silakan tulis di kolom komentar. Apakah optimis dengan kabinet Prabowo Gibran ataukah pesimis? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.